Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi genetik untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabela Dutarani dengan NIM 011 dari kelas KB 2018. Tubuh kita terbentuk dari berbagai gen. Hal tersebut yang membedakan kita sebagai makhluk hidup dengan benda mati. Gen sendiri memiliki pengertian sebagai sekuen DNA dengan panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asam amino suatu polipeptida atau RNA. Asam amino tersebut nantinya akan disambungkan oleh ikatan peptida dengan asam amino lainnya dan membentuk suatu protein yang merupakan komponen utama tubuh kita. Lalu, apa sih perbedaan DNA dan RNA itu? DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid, memiliki rantai panjang, ganda, dan berpilin, komponen gula berupa deoksiribosa, serta memiliki basa nitrogen berupa adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan RNA merupakan singkatan dari ribonukleik asid, memiliki rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Komponen gula berupa ribosa, serta memiliki basa nitrogen berupa adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Urasil dan timin inilah yang membedakan basa nitrogen pada DNA dan RNA. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup. DNA tersusun dari dua buah rantai polinukleotida yang berpilin satu sama lain membentuk heliks ganda atau double helix. DNA berasal dari kata deoksiribo yang merupakan gula yang kehilangan satu atom oksigennya, dan nukleik asid atau asam nukleat yang merupakan molekul yang mengandung informasi genetik. Bagaimana sebuah gen bisa menjadi protein ya? Untuk menjadi protein, sebuah gen harus melewati 3 proses, yaitu proses replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Replikasi DNA merupakan perbanyakan DNA dari satu untai DNA menjadi 2 untai DNA yang identik. Komponen dalam proses replikasi DNA yaitu template atau DNA cetakan, nukleotida, origin of replication atau ORI, protein, serta enzim. DNA helikase akan membuka dsDNA menghasilkan 2 ssDNA yang membentang dari 5 aksen ke 3 aksen atau lagging strand dan 3 aksen ke 5 aksen atau leading strand. Kedua ssDNA akan distabilkan oleh SSB protein sehingga ssDNA menjadi lurus dan tidak bengkok. Hal ini penting untuk kerja enzim dalam mensintesis untai DNA baru. Kemudian DNA polimerase akan mensintesis untai DNA baru dari 5 aksen ke 3 aksen dan membaca template dari 3 aksen ke 5 aksen. Sintesis DNA pada lagging strand berlangsung melawan arah pembukaan dsDNA, dilakukan dengan membuat segmen-segmen DNA 5 aksen ke 3 aksen menggunakan primer RNA yang disebut fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki dihubungkan oleh DNA ligase sehingga terbentuk ssDNA baru yang komplementer dengan DNA template atau lagging strand. Setelah replikasi DNA akan terjadi proses sintesis protein, di mana sintesis protein terbagi menjadi 2 proses, yakni tahap transkripsi yaitu informasi genetik dari DNA akan dikopi menjadi RNA, serta tahap translasi yaitu penerjemahan informasi dalam mRNA untuk membentuk protein. Proses transkripsi terjadi di nukleus, dan setelah selesai, mRNA yang dihasilkan akan menjalani proses translasi di sitoplasma. Terdapat 3 proses dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dalam tahap inisiasi, enzim RNA polimerase akan menempel pada tempat khusus pada DNA yang disebut promoter. Tempat ini adalah titik awal terjadinya transkripsi. Kemudian, enzim RNA polimerase akan membuka rantai ganda DNA sehingga terbentuk 2 rantai tunggal. Dalam tahap elongasi, enzim RNA polimerase akan membaca informasi dalam rantai template untuk membentuk RNA. RNA polimerase akan membaca informasi di sepanjang rantai DNA yang akan dibentuk menjadi mRNA.
Selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan, sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung 3 aksennya. Elongasi berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen, sementara RNA polimerasenya bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen di sepanjang untai DNA cetakan. Dalam tahap terminasi, enzim RNA polimerase akan mengakhiri proses pembentukan mRNA setelah mencapai tempat khusus dalam DNA yang disebut terminator. RNA polimerase akan terlepas dan mRNA yang terbentuk akan menuju sitoplasma untuk menjalani translasi. Proses translasi atau sintesis protein memerlukan organel sel yang disebut ribosom serta molekul tRNA. mRNA yang telah dibentuk dari proses transkripsi memiliki urutan basa nitrogen yang setiap 3 urutan basa disebut sebagai kodon, sedangkan urutan basa pada tRNA disebut antikodon. Kodon dan antikodon nantinya akan saling berpasangan dalam proses translasi. Proses translasi juga terjadi dalam 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, mRNA akan bersatu dengan ribosom membentuk kompleks inisiasi. Ribosom dalam kompleks inisiasi memiliki 3 kamar, yaitu E, P, dan A. Masing-masing kamar memiliki fungsi tersendiri dalam translasi. tRNA akan datang dan menempel pada kamar P karena pada kamar tersebut terdapat kodon start atau A, U, G. Kodon start adalah kode awal untuk proses translasi. tRNA yang datang dapat menempel pada kodon AUG karena memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon tersebut. tRNA datang dengan membawa asam amino metionin. Selanjutnya yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini, kamar A akan didatangi tRNA lain yang memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon pada kamar tersebut. tRNA yang datang selalu membawa asam amino spesifik yang sesuai dengan kodon pasangannya. Selanjutnya yaitu tahap terminasi. Tahap ini terjadi ketika kodon stop atau UAG, UAA, atau UGA sudah sampai di ribosom. Setelah itu, rantai asam amino yang telah terbentuk akan terlepas dan kompleks ribosom mRNA juga akan terlepas. Rantai asam amino yang terbentuk merupakan protein yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan. Sekian penjelasan dari saya mengenai informasi genetik serta proses dalam sintesis protein dari mulai gen hingga menjadi protein. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.